Hai semuanya, Palestina dihilangkan dari Google Maps. Hashtag Palestine is here. Kalimat seru dan hashtag itu ramai di Twitter dan di Facebook. Postingan tentang hilangnya Palestina menjadi viral. Berawal dari seruan Forum of Palestinian Journalists yang pada 3 Agustus lalu memprotes tak adanya Palestina di Google Maps loh guys. Tetapi sebelum memulai video ini, kalau Anda suka dengan konten videonya, jangan lupa tinggalkan komen, like dan juga subscribe ya ke channel. Dan itu semuanya gratis loh guys. Oke, lanjut ke videonya ya guys. Mereka menyebut penghilangan label Palestina sebagai kejahatan. Google dituntut untuk mengembalikan label Palestina dan meminta maaf pada rakyatnya. Petisi dari seorang bernama Zack Martin yang diajukan sejak Maret, isinya menuntut Google untuk menandai Palestina dalam Maps-nya. Kembali dibagi-bagikan, penandatanganan petisi Google, Put Palestine on your maps, itu sekarang mencapai 312.000 loh guys. Media-media mainstream pun ikut memberitakannya, termasuk multimedia Al Jazeera atau AJ+. Sampai kemudian media ini meralatnya pada 10 Agustus. Internet termasuk AJ+, keliru menangkap cerita tersebut. Google tak pernah menghilangkan Palestina dari Maps-nya. Palestina memang tak pernah ada di sana. Palestina memang tak ada pada Google Maps di 25 Juli. Tanggal yang disebut Forum Jurnalis Palestina sebagai titik mangsa penghilangan label Palestina. Tapi 5 bulan, setahun, bahkan 2 tahun sebelumnya pun ia memang tak ada. Tidak pernah ada label Palestina pada Google Maps. Tapi kami memang mendapati ada bug yang menghilangkan label tepi barat dan jalur Gaza. Kami bekerja dengan segera agar label-label ini kembali ke area itu. Demikian keterangan Google pada EJ+ loh guys. Anda bisa mencoba mengetik daerah di bawah kekuasaan Palestina, misalnya kota Ramallah atau Nablus. Dan Anda akan mendapati bahwa daerah-daerah di tepi barat itu, juga jalur Gaza, diberi informasi sebagai wilayah Palestinian. Selama ini, Google memberi garis putus-putus di wilayah sekitar tepi barat dan jalur Gaza, sebagai pertanda kota-kota di dalamnya merupakan daerah sengketa loh guys. Di sisi lain, meski kemarahan netizen berlebihan sekaligus keliru, kasus ini memunculkan pertanyaan menarik soal kuasa teknologi peta digital. Kritikus budaya digital Kathleen Dewe mengemukakan itu dalam artikelnya. Google Maps did not delete Palestine, but it does impact how you see it di WashingtonPost.com. Dalam upaya mereka untuk mendokumentasikan dunia fisik tanpa tujuan tertentu, perusahaan teknologi ujung-ujungnya membentuk pemahaman dunia fisik juga, tulis Dewe. Ini bukanlah hal yang selalu kita sadari, tapi hal ini memang jadi jelas ketika suatu peta berubah atau dikatakan berubah, atau ketika kita membandingkan peta-peta yang ada satu sama lain. Dewe memberi contoh sebagian orang Palestina yang memutuskan mengganti aplikasi peta yang dipakainya menjadi Bing Maps dari Microsoft. Sebab peta ini memasukkan label Palestina loh guys. Sementara itu, Apple Maps malah lebih parah dari Google Maps. Ia tak membedakan teritori Palestina dengan negara Israel, sehingga tepi barat dan jalur Gaza pun masuk wilayah Israel loh guys. Naomi Dunn, juru bicara organis Jewish Voice for Peace, juga berpendapat senada. Peta-peta selalu bersifat politis, dan bagaimana perbatasan-perbatasan diberi tanda demarkasi selalu bersifat politis, katanya pada NewYorkTimes.com. Status Palestina. Selain memperlihatkan bagaimana teknologi bisa membentuk cara pandang kita, tak adanya label Palestina pada Google Maps menunjukkan ringkihnya posisi negara ini. Sampai sekarang, Palestina bukanlah negara anggota penuh pada Persatuan Bangsa-Bangsa loh guys. Statusnya di PBB adalah negara pengamat non-anggota atau Non-Member Observer State. Itu pun sudah lebih maju dibanding status sebelumnya. Sejak 1974, status negeri pimpinan Mahmud Abbas ini hanyalah entitas pengamat non-anggota, tak diakui sebagai negara dan genusnya sama dengan organisasi semacam OPEC. Pada 29 November 2012, Palestina diakui sebagai negara pengamat non-anggota oleh Majelis Umum PBB. Setelah didukung 138 negara saat voting, 9 negara menolak mengakui Palestina sebagai negara, sementara 41 negara lainnya menyatakan abstain. Sejak mendapat status itu, Palestina punya hak yang sama dengan Vatikan. Diakui sebagai negara, tetapi tak punya hak suara dalam voting. Hak dan batasan yang sama juga dimiliki Swiss sebelum menjadi anggota penuh PBB pada 2002. Nah, jika Swiss akhirnya bisa menjadi anggota penuh PBB pada 2002, bisakah Palestina mendapat status yang sama? Tentunya bisa, tapi jalan menuju ke sana tak akan lempang.
Palestina memerlukan persetujuan Dewan Keamanan PBB untuk bisa diakui sebagai negara anggota secara penuh. Dan hingga saat ini Palestina belum berhasil meraih dukungan setidaknya 9 dari 15 suara dari negara anggota Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB terdiri dari 5 anggota tetap yang memiliki hak veto, yakni Cina, Perancis, Rusia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat, serta 10 anggota tak tetap yang dipilih tiap 2 tahun. Meski PBB selama ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras terhadap Israel untuk menaati hak-hak dasar warga Palestina dan menghentikan pendudukan, kenyataannya posisi Israel masih sangat kuat. Dengan diplomasi yang lihai plus tekanan dari negara-negara Karib, bisa saja Palestina memengaruhi 9 negara anggota Dewan Keamanan untuk mengakui keanggotaan secara penuh. Tapi, selalu ada hak veto yang membayangi gerak diplomatik Palestina, terutama dari negara sohib Israel, Amerika Serikat. Sikap Amerika Serikat selama ini mempersulit posisi Palestina di PBB. Contohnya pada voting 2012, saat Palestina diajukan menjadi negara pengamat non-anggota kala itu. 3 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Cina, Prancis, dan Rusia, mendukung Palestina untuk naik status dari entitas menjadi negara. Adapun Inggris Raya, pemilih hak veto lain, memilih untuk abstain. Ganjalan salah satunya didapat dari Paman Sam, yang bersama Israel dan 7 negara lain menolak mengakui Palestina sebagai negara. Sikap itu tentu bisa menjadi gambaran sikap politik luar negeri Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina. Berapapun suara yang bisa didapat Palestina dalam Dewan Keamanan, akan selalu dibayangi kemungkinan Amerika Serikat mengannulirnya karena negara ini memiliki hak veto loh guys. Jika mendukung Palestina menjadi negara pengamat non-anggota saja Amerika tak sudi, bisa dibayangkan terjalnya jalan Palestina untuk bisa diakui sebagai negara anggota PBB secara penuh ya guys. Berikut adalah fakta hilangnya Palestina dari Google Maps ya guys. Anyways, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga subscribe ya guys. Cukup sampai di sini ya video hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya.